Mengabdikan diri kepada tanah kelahiran tidak hanya bisa dilakukan lewat jalur politik. Pengabdian juga bisa dilakukan lewat sumbangsih ide, pemikiran maupun materi. Mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, khususnya tanah kelahiran, menjadi impian setiap orang. Pengabdian diri kepada Ibu Pertiwi tak hanya dapat dilakukan dengan sumbangsi finansial, namun juga bisa lewat sumbangsi ide, pemikiran, maupun semangat kerja. Itulah pesan yang disampaikan salah seorang warga di Kecamatan Nusa Penida, yakni Ketut Lea. Pemuda asal Banjar Adat Sental Kangin Desa Pet yang memiliki nama lengkap Ketut Lea Wijaya justru tetap teguh mengabdikan dirinya demi kemajuan Ibu Pertiwi tanah kelahirannya, Nusa Penida. Rasa kecintaannya terhadap Kabupaten Klungkung dan Kecamatan Nusa Penida khususnya telah ia sumbangkan sejak usia remaja. Hal itu diakui beberapa warga yang mengatakan sosok pria yang lebih akrab disapa Ketut Leo ini dikenal dermawan sejak usia 19 tahun sampai sekarang tanpa terputus membantu pembangunan tempat suci khususnya di Kecamatan Nusa Penida. Pekerjaan properti yang ditekuninya, akhirnya beliau sekarang menjadi orang yang betul-betul berhasil, dan keberhasilan itu tidak dinikmati oleh keluarganya, hanya dia saja, tapi semua masyarakat yang ada di wewidangan Banjar Adat Sental Kangin Desa Pet merasakan seperti apa yang ada di depan saya ini, seperti pembangunan pura dalam, dan ini baru pura dalam. Sebelum ini juga beliau banyak membantu dalam keluarga, seperti membangun merajan kawitan, merajan alit, merajan dadir. Jadi beliau yang banyak membantu dari awal membangun sampai selesai, dan termasuk upekadenya, yaitu upekade ngentok linggih, juga beliau yang membiayai. Bahwa upacara ini sangat didukung oleh donatur, salah satunya adalah Pak Leo. Itulah yang mendukung kami sehingga 100% untuk biaya ngerehen ini, untuk mengodaknya ini, itu didukung oleh beliau. Beliau yang memberikan mendanai. Kemudian untuk upacara ini saja, itu didanai oleh beliau 200 juta. Saya sangat terima kasih. Saya mewakili atas nama Kerama Desa Pekraman Limo mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas donatur beliau memberikan sehingga upacara ini bisa berjalan. Tidak pernah berorientasi untuk saudaranya biar jadi dewan, saudaranya biar jadi bupati atau yang lainnya, tidak pernah ada terlintas. Yang ada saya tahu dalam pemikiran beliau adalah jiwa pembisnis dan jiwa sosial, jiwa menolong. Jadi itu yang saya tahu. Jadi misal kalau ada orang mengatakan bahwa sekarang Pak Ketut Leo berbuat baik, berbuat sosial karena kakaknya mau naik, karena istrinya mau naik, maaf, ini salah besar. Ini keliru. Kenapa? Beliau sudah melakukan sejak usia beliau 20 tahun. Ya, usia beliau 20 tahun dan sekarang usia beliau sudah mau menuju ke 40, ya sudah lama tahun dong itu berjalan. Bukan satu strategi dipasang dari dulu, tapi ini adalah satu kebutuhan daripada masyarakat, dan Bapak Ketut Leo mendorong dan mendukung dengan segenap jiwa harapan untuk mencapai yang lebih baik. Dan saya tahu Pak Ketut Leo dari muda, saya tahu dia pernah bersama saya. Keluarganya saya tahu, bapaknya saya tahu, ibunya saya tahu. Begitu beliau dipercaya sama Tuhan, dititipkan rezeki yang berlebih, beliau berbuat jalan dharma. Banyak masyarakat terbantu, banyak lingkungan yang terbantu, banyak pura-pura yang terbantu, banyak Balai Banjar terbantu. Sehingga begitu saya dengar masuk, saya bangga. Saya ibaratkan menemukan berlian. Begitu. Ini bukan bualan saya, kenyataan. Kalau bapak-bapak nggak percaya, silakan cek di masyarakat. Betul nggak Pak Leo sudah berbuat seperti itu? Dan mudah-mudahan Pak Leo dengan rezeki yang dititipkan sama Tuhan selalu dijalankan di jalan dharma. Astungkare, merdeka. Menurut warga, tak terhitung berapa dana yang telah dikeluarkan Ketut Leo dari kantongnya sendiri untuk membantu meringankan beban warga membangun tempat suci. Hasil usahanya di sektor properti tak hanya ia nikmati sendiri bersama keluarga. Ketut Leo memiliki prinsip, harta dan kekayaan adalah titipan Tuhan dan hal itu harus dipertanggungjawabkan dengan membantu sesama. Di tahun politik saat ini, Ketut Leo dilirik dan dipinang PD Perjuangan, namun Ketut Leo tetap teguh tidak mau mengejar sebuah jabatan politik di eksekutif maupun legislatif. Apa yang ia telah lakukan membangun Nusa Penida selama puluhan tahun didasari atas keikhlasan dan ketulusan hati tanpa mengharapkan imbalan ataupun balasan.
Namun demikian, Leo menyadari uang pribadinya takkan cukup untuk membangun Nusa Penida. Oleh karena itu, Leo mendorong istrinya Nilu Kadek Dwi Yustiawati dan kakak kandungnya Imade Satria untuk menjadi calon legislatif dari PD Perjuangan. Nilu Kadek Dwi Yustiawati maju menjadi Bacalek DPRD Provinsi Bali dari Dapil Kabupaten Klungkung, sedangkan kakak Leo, yakni Imade Satria, maju sebagai Bacalek DPRD Klungkung dari Dapil Nusa Penida. Leo berharap kedua anggota keluarganya itu bisa berkiprah dan berkontribusi lebih banyak membawa porsi anggaran yang memadai untuk memajukan Kabupaten Klungkung dan Nusa Penida khususnya. Ini saya memiliki satu penilaian yang khusus. Oke, kalau kita berbicara satu kancah atau ranah politik, secara otomatis banyak orang, tidak semua loh, banyak orang yang menghalalkan berbagai cara. Walaupun dia sesungguhnya adalah sedikit jahat, sedikit bohong misal seperti itu, tetapi pada saat dia mau mencalonkan diri, secara automatically dia masih berpura-pura menjadi orang baik. Tapi beda dengan sosok Pak Ketut Leo dan keluarganya, karena sudah berbaik dari dulu, dari usia 20 tahun ya sampai saat sekarang tetap berbuat baik. Ya ini saya katakan ini suatu yang luar biasa. Saya memberikan apresiasi sangat luar biasa. Kalau boleh dikatakan bahasa senonya unbelievable. Ya tapi beda dengan yang lainnya. Dan saya tidak perlu menyebutnya. Pasti ngertilah, bagi yang mendengar pasti ketawa. Bener kan lu begitu kan? Tim Liputan Bali TV.